jadi gue mau bahas perihal ini, si lampu R15 ini. Gue mau bahas soal apa, kekurangan sama kelebihannya kan. Musik banget anjir. Ya, jadi kalau secara tampilan kayak gini, videonya nggak kelihatan, lebih lancip, terus lebih apa ya, pipih gitu. Kalau dari belakang kalau bawaan gesek tuh kan kayak bantat gitu loh, jadi kayak kalau dilihat dari sini tebel gitu. Nah kalau ini lebih tipis. Masa habis gue cuci aja, ada oli di lampu. Terus ribet. Dan ini lebih apa ya, lebih lancip gitu, sama rada nambah panjang sedikit. Jadi kelebihannya kalau lebih panjang gini, kalau kita ngelewatin becekan itu, yang becekan yang enggak ekstrim ya, becekan dikit itu nggak langsung kena punggung kita gitu. Kalau pengalaman gua pakai yang pas pakai buntutnya ori itu, setiap lewatin becekan apapun itu, sebanyak apapun itu langsung kena. Kan gue sering pakai tas gitu, langsung kena tas gua. Nah kalau ini lebih aman. Itu kelebihan yang pertama menurut gue ya. Juga yang kedua, Kak, dia udah LED, jadi lebih nyalanya lebih terang gitu. Kenapa burik amat ini video? Terus apa ya, ini bagian bawahnya. Nah ini sebenarnya belum rapi ini kan. Ini kenapa gua bautnya begini, jadi baut bawahnya itu kurang panjang karena ini gua kasih spacer gitu biar apa, biar namanya, biar pas aja sama si cover ini, jadi sejajar gitu maksudnya. Kalau di baut, kalau tanpa spacer dia itu masuk banget itu, jadi bagian sininya ketarik. Jadi yang lampunya ini malah kayak rada ke bawah gitu, backlight ya gitu. Nah, ini kalau kita baut sampai mentok, si ininya ke bawah gitu, jadi kayak ketarik gitu. Jadi lekukan apa ya namanya, lekukan bodinya jadi aneh gitu. Kalau ini kan ngegaris set, ya nggak terlalu parah lah, karena emang R15 itu nggak senungging ini, jarak kursi sama ini aja nggak terlalu jauh. Nah oke, soal pemasangan tuh sebenarnya nggak PNP juga yang namanya modif ya. Jadi si body ini di sini kan ada baut nih, ada baut 2 tuh yang gede. Kalau buka jok belakang pasti udah pada tahu lah. Nah itu tuh kita harus neken si body ini tuh lebih ke dalam gitu, kayak rada dipaksa gitu. Jadi si bautnya itu, si lubang bautnya itu nggak presisi tuh jadinya. Jadi kurang rapet gitulah. Tapi diteken gitu masih bisa dibaut. Nah itu kekurangannya kayak gitu. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya jadi si ini tuh malah jadi kenceng gitu, karena diapit sama si body yang ini kenceng. Jadi bagian sini nggak ada yang gue baut, nggak ada yang gue bikinin bracket.
Jadi pure diapit sama si bodi samping ini, bodi belakang maksudnya. Yang gua baut ya cuman yang di sini. Ya cuman di sini. Tadinya mau gua potong di sini kan. Ini kalau motong di sini dia nggak ada pegangannya dia. Jadi di sini gue bikinin kancing kayak kalau spakbor orinya itu ada lebihnya gitu buat masuk sini. Nah ini gue bikinin kayak gitu juga. Ini yang dibaut cuman bagian depan doang, ini enggak. Karena kalau ini bawaannya emang bolong gitu. Jadi di R15 itu spakbornya di sini sebenarnya. Di sini. Kelihatan nggak sih? Nah, ini lubang aslinya di sini. Ini kan ada, kalau biasa kan di sini. Jadi rada mundur ke belakang. Tinggal beliin baut aja yang ukurannya panjangnya sama. Maksudnya tinggal beliin baut aja yang ukurannya itu sesuai gitu. Oh iya, ini satu lagi nih. Kalau kalian pernah buka bodi belakang ini, pasti nemuin lah di sini tuh ada kayak kailnya gitu buat apa namanya, buat ngunci si bodi ini. Jadi di sini kan kalau lampu orinya itu ada kayak cover yang gini kan, membentuk gini kan, terus dia nyantolnya di sini gitu. Nah, ini gue potong. Ya emang harus dikorbanin sih kalau namanya modifikasi ya. Kelihatan ya. Ya hilang. Kelihatan. Nah, ini gue potong, jadi gue rapiin. Emang harus dikorbanin sih itu mah. Jadinya kayak gini kalau dari atas. Ini sebenarnya harusnya dikasih something buat covernya, tapi ini apa ya, gue juga bingung. Sama paling kalau single seat, ini single seat ori kan, jadi ini dia mepet banget nih bagian sininya nih. Nah paling kalau ngebuka tutup, sering ngebuka tutup, nanti yang kena ininya nih. Tuh, ini udah ada bekasnya nih. Gue jarang gue buka sekarang sih. Udah gak gue taruhin apa-apa. Kalau di orinya kan dalam sini kan ada tempat kayak naruh kunci gitu lah, masih muat lah. Ini juga masih sama, masih fungsi. Maksudnya nggak ada perubahan. Jadi bodi orinya nggak ada yang gue potong ya. Yang benar pure nggak ada yang dipotong bagian si plastik cover yang bawahnya undertail ini. Yang gue potong ya cuman yang sini tadi nih, di kail. Kail bodi belakang. Udah jelek banget. Udah pecah. Bekasi yang parah cuacanya. Oke, jadi paling itu ya plus minusnya. Seingat gue sih itu ya, cuman kayaknya nggak buruk-buruk amat lah. Jadi lebih panjang gitu buntutnya, lebih apa ya, lebih tipis. Sebenarnya gue pengen ganti warna mikanya ini jadi yang smoke gitu, cuman gue nggak tahu nih lampu aslinya ini nih warnanya merah atau putih. Jadi si warna lampu merahnya itu dari mikanya atau emang dari LED-nya itu udah merah gitu. Karena kalau ganti yang model-model R1 gitu harganya lumayan, sekitar 400-500. Kalau yang bekasnya paling 300 sekian lah.
menurut gue itu nggak worth it sih, karena gue kalau modif seminimal mungkin ngeluarin biaya, tapi hasilnya tetap nggak buruk-buruk amat gitu. Mungkin buat yang udah pernah bongkar motornya R15 gitu, udah pernah bongkar, mungkin boleh bantu komen warna aslinya LED-nya itu merah atau putih gitu. Paling itu sih. Belum ada perubahan lagi. Kalau dibikin lampu 3 in 1 sih bisa lebih clean gitu. Ini nggak ada, misalnya nggak ada sen di sini, jadi cuma nempelin klap doang udah. Tapi gue lebih demen kayak gini sih, posisinya kayak gini, sennya jadi terpisah gitu, biar nggak polos-polos amat, biar nggak cungkring-cungkring amat. Soalnya kan motornya ramping, kalau dilihat dari belakang tuh kayak kurang gede gitu bannya. Tapi namanya motor ngocil ya gini lah. Ini aja udah gua upgrade sebenarnya, udah naik 1 ukuran. Udah segitu aja guys ya. Oh ya, ini kalian gua mau bahas ini kali. Banyak yang nanya, mungkin video aja sekalian gue jelasin. Jadi ini bracketnya Nui Monster. Gue waktu itu beli UB nya Nui Monster, cuman gue kurang suka dari tampilan juga, terus kurang enak juga, kayak apa ya, feelnya itu kayak gimana gitu. Terus apa namanya, bagian injekannya ini tuh gede gitu, gede bulat gitu, kayak nggak sporty gitu. Nah, terus gue coba nanya-nanya yang jual ini bekas, gue nanya jarak bautnya itu berapa senti, berapa mili gitu. Nah, terus pas gue ukur ke lubang si ininya, kayaknya masih bisa nih, masih bisa masuk. Gue coba, gue beli aja, nekat gitu. Pas gue pasang tuh PNP, sebenarnya PNP, cuman kalau dilihat secara lubang pas dipasang gitu ya, secara lubang itu emang geser dikit sih, nggak yang benar-benar presisi, nggak yang benar-benar pas gitu. Jadi ada miss sekian mili lah, tapi masih bisa dibaut, masih langsung nyolok, itu bisa PNP lah. Nah, kalau pakai stepper 15 yang versi 2 ini, terus pakai bracketnya Nui ini, dia cuman punya 2 opsi naik turunnya. Jadi yang pertama yang di sini ini bekas yang gue pakai sebelumnya. Ini juga udah lumayan tinggi sebenarnya. Terus gue tinggiin lagi. Ini yang paling ujung. Jadi cuman 2 doang. Kalau soal pengereman, ya standar sih, kayak motor standarnya gitu. Cuman posisinya itu, kalau gua kan apa ya namanya, ini tuh lebih seneng pas kaki kita gini tuh ngerem tuh gampang gitu, langsung gini. Jadi kebiasaannya tuh ini kalau di sininya normal, jadi di sininya lebih naik gitu. Jadi pegel kalau mau ngerem, harus ngangkat kaki dulu. Nah, ini makanya gue pendekin, terus ininya lebih turun. Minusnya tuh remnya nggak yang pakem sek gitu, nggak. Jadi cetek lah. Jarak injekannya tuh tipis gitu, tapi masih pakem. Nggak yang pakem banget. Kalau pakem banget ini dipanjangin, dijauhin lah. Paling itu aja kali.
Kalau masih ada yang bingung perihal lampu tadi, mungkin ada yang mau masang, tanya-tanya aja di IG. Gak ada di IG, gua ada IG, jadi kalau mau ini DM aja. Kalau buat apa orang mau order ini, gua belum berani sih. Dari apa namanya, dari bahannya sendiri harganya udah lumayan tinggi, terus nggak gampang juga nyari ini yang bekasnya gitu, nggak banyak yang jual gitu maksudnya. Soalnya kan kita harus ngecek juga masih normal atau enggak. Kalau beli di kayak online shop kayak Shopee gitu, apa ya, ngeceknya nggak bisa itu, harus nyampe dulu baru kita cek, malah jadi panjang waktunya. Kalau mau nanya yang dipotong bagian mana aja, gue nggak bisa jelasin ya, karena gue nyari celahnya aja gitu. Kalau kurang ya dipotong lagi, kurang potong lagi sampai benar-benar bisa masuk. Ini aja nggak yang benar-benar bisa masuk, sedikit dipaksa gitu. Udah, paling itu aja guys ya. Terima kasih yang udah nonton. Semoga nggak bosen sama video-video gua. Next project gue pengen custom lampu depannya, nggak tahu juga mau model gimana. Oke, tunggu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.